Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Tempel. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 1 Tempel serta seluruh siswa SMP Muhammadiyah 1 Tempel yang kami cintai dan banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di SMP Muhammadiyah 1 Tempel untuk melaksanakan pengajian bulan Ramadan 1440 Malaysia. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan yang kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak. Saatnya yang kedua dimulai. Selanjutnya di sini saya Aisyah sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pengajian menyongsong Ramadan SMP Muhammadiyah 1 Tempel pagi ini, yakni sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Lutfi dan Kanza. Acara yang ketiga sambutan dari kepala sekolah oleh Bapak Wahdan Arifudin SPD. Acara yang keempat inti pengajian oleh Ustaz Amin Yanto dari Sedari Batu. Acara yang kelima pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustaz Wahyu Rahmadi S. Akhir. Acara yang keenam penutup. Memasuki acara yang pertama pembukaan, marilah acara pengajian menyongsong bulan Ramadan ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kedua, Dupa Wahyu Ilahi yang akan dibawakan oleh saudari Lutfi dan saudari Kanza dengan membawakan surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia. Allamahul bayan, mengajarkannya pandai berbicara. Asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Wan najmu wasyajaru yasjudan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya dan dia menciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil
Dan janganlah kau mengurangi keseimbangan itu. Wal arda wada'aha lil anam. Dan bumi telah dibentangkannya untuk manusia. Fiha fakihatun wan nahlu dhatul akmam. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak lain. Wal habbu dzul asfi war raihan. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang membesarkan? Khalaqal insana min salsalin kahhar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari Lutfia dan Kanza. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Tempel kepada Bapak Wahdan Arifin SPD. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kehadirat Allah pada kesempatan hari Jumat kali ini. Kita dihadirkan oleh Allah untuk bisa menyongsong yaitu bulan suci Ramadan. Insya Allah keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Tempel insya Allah semua sudah siap untuk menyambut tamu istimewa yaitu bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kesempatan hari ini kita kedatangan atau kerawuan dari Al Ustadz kita Bapak Ustadz Andi Wiyanto dari Sedayu Bantul Yogyakarta, dan nanti kita akan memetik hikmah atau intisarinya yang sudah disiapkan dalam bentuk tulisan oleh anak-anakku sekalian, sehingga kita bertambah ilmunya, insya Allah juga bertambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf kalau banyak kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Wahdan Arifin SPD yang telah memberi sambutan pada pengajian menyongsong Ramadan 2024 ini. Acara yang keempat, tausiah oleh Ustadz Andi Wiyanto dari Sedayu Bantul. Kepada Bapak Ustadz Andi Wiyanto, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah pagi yang berbahagia. Insya Allah semuanya yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, insya Allah sehat rezeki. Nah, ya, ada orang yang jasmaninya sehat tapi rohaninya sakit. Onten boten ini?
yang mana? Duduknya di sebelah mana? Ya. Insya Allah Allah sehatkan. Ini merupakan karunia yang luar biasa yang tidak akan bisa kita menghitung-hitung nikmati Allah. Maka sudah sepatutnya kita untuk bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Mangan getuk karo geblek, sek do ngantuk ayo do melek. Ada yang ngantuk nih? Baju baru jatuh di pinggir sawah, sek do turu mugi-mugi husnul khotimah. Alhamdulillah ya. Insya Allah adik-adik semuanya, baik bapak ibu guru, adik-adik semuanya dalam keadaan bahagia. Okay? Yuk kita praktekkan salah satu hadis singkat dari Nabi. Tabasumuka fi wajhi akhika sodakoh, senyummu di hadapan saudaramu sodakoh. Silahkan tengok kanan kiri, berikan senyuman dulu. Nah ya, alhamdulillah. Karena kebahagiaan itu sifatnya menular ya, maka tolong berikan kebahagiaan untuk teman-teman ya. Baik, yang sudah merasa bahagia tolong angkat tangan kanannya begini, khusus yang sudah bahagia. Nah, angkat tangan kanannya bisa. Mudah-mudahan Allah tambahkan kebahagiaan. Nah, bisa ya, coba saya mau latih kefokusan Anda, kanan kiri digerakkan begini bisa semuanya. Khusus yang punya tangan kanan, yang nggak punya nggak apa-apa, nggak usah diambil. Biar nanti Allah ambil tangannya. Serem banget ya. Yuk diangkat begini bersama-sama, tempel di dagu yuk, diusap-usap yang mantap dagunya. Dagu kalian di sebelah mana? Coba dicek dulu dagunya. Dagu mana dagu? Oh, ini dagu deh. Ini namanya apa? Batul, kleri berjamaah. Oke, ulangi lagi ya. Ini namanya apa? Batul. Ini namanya. Tolong fokus ya adik-adik, karena kalau nggak fokus nanti kalian nggak bisa dapat materi. Sekarang dengarkan perintah saya, paham? Tangan kanan diangkat ke atas begini, ke depan, ke bawah. Dengarkan perintah saya. Tangan kanan diangkat ke atas, ke depan, ke bawah. Dengarkan perintah saya. Tangan kanan diangkat ke atas, ke depan, ke bawah. 3 kali saya bilang apa tadi? Dengarkan. Kalau mendengar itu pakai apa? Oh, kalian tangannya ikut-ikutan begini, yang nyuruh siapa? Oh, nggak paham bedanya ya. Dengarkan ya. You understand? Mendengar itu pakai telinga. Kenapa kalian refleks mengikuti saya? Kenapa? Karena ternyata survei membuktikan kalian lebih banyak melihat daripada mendengar. Maka hati-hati dengan apa yang kalian lihat, terutama di dalam gadget kalian. Ini bisa disebut gadget, tapi juga bisa disebut setan gepeng. You know? Setan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dolanan HP lali sholat nonton boten iki. Hati ya, lucu wae gaweane ya. Delok artis idola rambut di merah-merah ikut-ikutan ya. Itu namanya apa kalau rambut di merah-merah? Namanya adalah LMD, londo mundase. Kepalane londo, sikile telo. Jijik tenan ya. Rentakan bom rentakan bom gawane mubeng wae ya. Dolanan tetek nang pinggir dalan bonjreng ono mak lampir rambute disemir dawa monter kaya wong entek. Nah, itu ada kurang mana tuh ya. Nah, janganlah ya. SD Muhammadiyah 1 tempel adalah orang-orang pilihan, betul? Oh, SD lagi, SMP, maaf ya. SMP Muhammadiyah 1 tempel adalah orang-orang pilihan, betul? Pilihan terakhir, betul? Orang pilihan, orang cerdas itu dari duduknya aja saya sudah bisa menilai kok. Coba lihat duduknya orang cerdas kayak apa coba. Dia bisa menghargai, dia punya kesungguhan, antusias, semangat. Dari tatapan matanya, cara duduknya, cara bicaranya, itu sudah kelihatan ya. Nah, insya Allah yang di sini orang-orang cerdas, orang sukses semuanya. Siapa yang pengen jadi orang pintar ngaco? Jangan lupa ya, orang pintar minumnya tolak
Nah, nanti beli semua ya. Wes cepet nih. Oke ya, baik adik-adik semuanya, menyangkut masalah Ramadan, Nabi pernah menyampaikan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, Allah buka pintu langit, Allah kunci rapat pintu neraka, Allah belenggu para setan. Pertanyaannya, bulannya Ramadan, setan dibelenggu, tapi kenapa maksiat terus jalan? Ayo. Masih ada pencurian, masih ada maksiat. Kenapa? Pak, setannya ucul. Wah, ada yang bilang gitu ya. Iya, Al-Quran menyampaikan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dijadikan musuh bagi para nabi setan-setan. Siapa itu setan-setan? Dari jenis jin dan manusia. Ternyata ada setan yang layak, manusia yang layak disebut sebagai setan. Bahkan kalau teman-teman silakan buka dosanya setan itu apa? Dosanya iblis dari surga itu apa? Sombong. Iblis gak pernah mencuri, iblis gak perampok, iblis gak membunuh. Tapi coba kita lihat dosa manusia, mencuri, membunuh, merampok, semua diborong habis ya. Maka pertanyaannya, iblis sama manusia itu lebih kejam siapa? Nah, hati-hati ya. Bisa jadi sifat kesetanan setan ya, setan yang ada dalam tubuh kita ini bisa menjadi lebih berbahaya dibandingkan setan yang pada sesungguhnya ya. Maka teman-teman, fungsi salah satu ibadah puasa yaitu apa? Melindungi kita, menahan hawa nafsu kita dari sifat-sifat setannya yang kita miliki ya. Halo, masih hidup? Alhamdulillah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Guru mati. Waduh, mantap banget mati. Pak Guru masih sehat dibilang mati itu ya. Nggak cuma Pak Guru, Bu Guru, kita semua mati ya. Apa bekal kematian kita di Nah, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Iman dan takwa kita lah yang akan menjadi bekal. Nah, teman-teman semuanya, maka dalam kesempatan yang baik ini saya menyampaikan, yuk kita bersemangat di bulan Ramadan ini, jangan sampai berlalu terlewatkan begitu saja ya. Jangan sia-sia. Rubba sha'imin haduhu min syamihil ju' wal atos. Siapa itu? Orang-orang yang merugi, orang-orang yang dia masuk di bulan Ramadan, dia berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan hausnya saja. Na'udzubillah min. Apalagi teman-teman di sini sudah balik semua, betul ya? Teman-teman, saya akan sampaikan ya, dalam dunia psikolog usia itu ada 3. Tolong ini dicerna baik-baik. Pertama disebut usia kronologis. Teman-teman usianya berapa? 12, 13, 14, 15 itu namanya usia kronologis. Yang kedua disebut usia biologis. Kowe kok tambah gede, tambah dhuwur, itu namanya usia biologis. Yang ketiga yang paling penting adalah usia psikologis. Apa itu? Usia kematangan, kemandirian, kedewasaan. Banyak anak sekarang sekolahnya SMP, seragam SMP, tapi otaknya masih TK, ada nggak? Anteng malah toa, muter-muter, ada yang sa'i, lempar jumroh di kelas, ada nggak? Nah ya, ada usia 40 kelakuan kayak anak SD, ada nggak? Gaweannya selfie wae, otak boten? No kuburan selfie, no nggak selipan selfie ya. Itu namanya MKKB. Apa itu? Istilah lainnya STNK. Apa itu? Sudah tua nakal kembali ya. Banyak sekali yang seperti itu. Maka teman-teman, saya ingin sampaikan, teman-teman ini sudah balik, sudah terikat hukum syariat. Puasa itu hukumnya wajib bagi kalian, apalagi sholat juga wajib. Maka jangan sampai meninggalkannya ya. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa meninggalkannya maka dia keluar dari keislamannya. Nauzubillah. Dek, halo. Sholatnya gimana nih? SMP Muhammadiyah 1 tempel ini. Tertib semua enggak nih? Disiplin enggak nih? Jangan sampai puasa tapi enggak sholat, itu sia-sia ya.
sholat wajib, puasa wajib, tolong dua-duanya jangan ditinggalkan ya. Halo, masih hidup? Oke, baik. Saya ingin lihat konsentrasinya berikutnya. Siap? Coba nanti kalau saya bilang pagi, tepuknya sekali, bisa? Oke, siap. Pagi sekali aja. Yang nggak tepuk berarti nggak punya semangat dan antusias, nggak mau jadi orang sukses ya. Pagi, kalau siang 2 kali, siang. Kalau sore 3 kali, sore. Kalau malam hop nggak usah tepuk, nggak ganggu tangga nih. Oke, paham ya? Kita tes. Pagi, malam nggak usah tepuk, nggak ganggu tangga nih. Ulangi, baleni ya. Pagi, siang, malam. Nah, masih ada yang jol ini gue ya. Oke, baik. Yuk, boleh tangan kanan diangkat lagi begini dong, biar teman-temanmu semangat semuanya, ditempel di pundak teman kananmu, silakan. Nah, lalu ditepuk-tepuk pelan-pelan biar gak ngantuk. Mas, ucapan seperti itu 3 pemuda beda reaksi. Yang pertama bilang, aku mau ambil batu yang banyak. Yang satu lagi bilang, kurang kerjaan, ambil aja, yang penting kan nggak usah banyak, nggak apa-apa, yang penting bawa, ambil sedikit. Yang satu lagi nggak mau membawa, kalian ini kurang kerjaan, ngapain bawa batu sekarang, mendingan kita keluar dari gua sekarang yuk. Mereka pun bertiga beda responnya. Yang satu ambil batu banyak, yang satu sedikit, yang satu nggak bawa apa-apa. Apa yang terjadi? Mereka berjalan terus, akhirnya keluar dari gua, ditengok ke belakang, guanya hilang, tak terlihat lagi. Tahu nggak maksud Kadi apa? Maksudnya adalah waktu terus berjalan, tidak bisa mundur ke belakang, teman-teman ya. Sekarang kalian jadi anak, besok kalian punya anak. Sekarang kalian jadi cucu, besok kalian jadi cucu. Watilkal ayam nudawiluha bainan nas. Manusia itu dipergulirkan. Halo, coba teman-teman bayangkan besok kalian menikah, punya anak. Nah, punya anak dilalai gede kayak panjenengan semua. Kira-kira beruntung apa rugi kalian? Beruntung. Punya anak seperti kalian, plek. Ayo, beruntung nggak kalian orang tua? Polahe podo, tingkah lakune podo. Beruntung apa rugi? Oke, alhamdulillah kalau begitu ya. Tolong ya perlihatkan bagaimana anak-anak yang baik ya. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Guanya hilang, 3 pemuda itu tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Setelah itu pemuda tadi membuka batu yang telah mereka bawa. Yang satu bingung. Loh, teman-teman, lihat. Ini batu kok warnanya kuning mengkilau. Ternyata yang di dalam gua tadi adalah emas. Satu pemuda menjadi sangat beruntung. Kenapa? Dia mendengar nasihat dengan baik. Dia menggunakan kesempatan dan peluang. Dia bekerja keras dengan giat. Akhirnya menjadi orang yang beruntung. Itulah ciri-ciri orang yang beruntung. Dia bisa menggunakan peluang dengan sebaik-baiknya. Yang satu lagi, ngapain sih kamu? Ini loh, yang kita tadi bawa itu emas ternyata. Masa sih? Iya, coba lihat punyamu. Aku bawa kecil banget ya. Iya, ini emas. Pemuda tadi kebingungan. Loh, kok bisa ya? Yuk kita kembali ambil lagi. Mau kembali nggak bisa. Sudah hilang guanya. Kesempatan sudah berlalu. Satu orang pemuda tadi rugi. Ada kesempatan, dia nggak gunakan sebaik-baiknya hingga membawa batu kecil sedikit. Yang satu lagi, kira-kira apa yang terjadi? Dialah orang-orang yang celaka. Ada kesempatan, ada nasihat, ada peluang, tidak digunakan. Dia celaka, jalan di tengah gelap gua, tidak mendapat apa-apa, hanya terbentur, tergores, tersandung ya. Maka teman-teman, ini adalah contoh bagaimana Ramadan besok. Kita bersama-sama masuk di bulan Ramadan, lalu kita keluar lagi nantinya, maka 3 orang ini akan ada di antara kita. Satu, orang-orang yang beruntung. Dia gunakan Ramadan sebaik-baiknya. Dia isi hari-harinya dengan tadarus Al-Quran, dengan sholat, dengan kebaikan-kebaikan, dengan sedekah ya. Dia perbanyak pahala setiap hari. Ada lagi satu orang yang sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting aku wis poso. Dan
batas standarnya hanya menggugurkan kewajiban, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Yang ketiga, orang-orang yang rugi celaka. Ya, ada kesempatan, ada waktu, ada peluang, dia tidak gunakan. Maka teman-teman jangan menjadi orang yang celaka. You know? Halo? Coba kita tes lagi ya. Pagi. Oke, lupa ya. Pagi tepuknya sekali. Pagi, malam, nggak usah tepuk, nggak ganggu tangganya, oke? Paham ya? Coba connect lagi. Pagi, malam. Nah, masih ada yang medol remeh ya. Nanti kalau saya bilang gajah, tangannya gini ya teman-teman ya. Bisa nggak? Coba tangannya gini. Nah, tapi bilangnya besar. Coba ya. Ini melatih daya konsentrasi keseimbangan otak kanan dan kiri ya. Kalian tahu nggak? Kalian itu dominasi otak kanan apa kiri? Belum tahu juga. Belum pernah dikasih tahu. Tak kasih tahu. Bareng-bareng tangan dibuka kanan kiri begini. Disatukan begini. Coba dicek masing-masing siapa yang jempol kirinya di atas. Orang yang jempol kirinya di atas, dia punya dominasi otak kanan. Tahu nggak ciri-ciri orang otak kanan? Otak kanan itu otak imajinasi, kreasi, ya. Orang-orang otak kanan ciri-cirinya biasanya bangun tidur kesiangan, betul nggak? Betul. Nah, orang-orang otak kanan itu paling susah diatur, betul nggak? Betul. Orang-orang otak kanan itu kesannya semau gue, betul nggak? Betul. Maunya ngatur, nggak mau diatur. Betul. Orang otak kanan itu paling males kalau dengan pelajaran matematika itu paling senang ya. Kalau disuruh olahraga, hal-hal yang berbau motorik itu senang banget, betul nggak? Betul. Orang-orang otak kanan itu orang-orang seni teman-teman ya. Cocok besok jadi seniman ya, jadi pengusaha, jadi artis, itu otak kanan semua, pelukis gitu ya. Nah, musisi itu orang otak kanan semua yang begitu ya. Coba sekali lagi dicek dong, coba relax saja, nggak usah direncanakan ya. 1, 2, 3, yang jempol kanannya di atas siapa? Berarti dia punya kecenderungan otak kiri ya, karena fungsi otak kanan mengendalikan tubuh sebelah kiri, begitu juga sebaliknya. Orang-orang otak kiri ini biasanya lebih disiplin anaknya, betul? Betul. Suka dengan sesuatu yang teraturan, betul nggak? Cocok besok jadi sekretaris bendahara, jadi Pak Guru, Bu Guru cocok banget itu ya. Nah, coba sekarang kanan kiri dibuka lagi begini, ditempelkan di antara ujung jarinya begini, bisa dipukulkan pelan-pelan, semakin cepat, terus semakin cepat. Kalau yang ini biasanya digunakan untuk anak-anak idiot yang mulai kehilangan konsentrasi. Loh kok malu kabeh? Oke, nggak sadar ya. Oke ya teman-teman yang berbahagia, kanan dan kiri anugerah dari Allah. Saya yakin kalian cerdas ya. Coba dong, duduknya anak cerdas saya namanya perlihatkan dong. Alhamdulillah ya. Oke ya teman-teman yang berbahagia, jadi Ramadan ini tinggal menghitung hari, jangan sampai disia-siakan. Nah ini syarat wajib yang pertama adalah Islam. Saya yakin teman-teman Islam semua di sini ya. Ada yang Islam Protestan kacau. Tahu nggak Islam Protestan itu kayak apa? Islam Protestan itu kayak apa? Gaweane sambat di konsolan wegah protes. Ono adzan protes. Wah wis adzan ya. Ada nggak di sini? Oke, teman-teman saya mau tanya jujur ya, di masjid kalian yang ada pemuda apa orang tua? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sudah muter-muter ke banyak masjid, apalagi sholat subuh. Rata-rata usia SMP, SD, SMA itu jarang yang ke masjid, betul nggak nih? Yang azan simbah-simbah, Syekh Imami simbah, makmume yo simbah-simbah. Allahu Akbar. Wairil mak gedebuk tiba simbah. Kasih dosolan. Remajanya kemana kira-kira? Nah teman-teman ya,
Tolong ya, ini energi kalian ini luar biasa ya. Tolong disalurkan kepada hal-hal yang positif, jangan yang negatif, karena ini akan mempengaruhi masa depan kalian. Buat yang putri, halo, besok kalau menikah cari suami paling tidak punya standar lah ya. Cari suami yang bisa ada di masjid, bisa ngimami, bisa ngaji, jangan nyari di pinggir jalan ya. Madesu itu namanya apa? Masa depan suram ya. Cinta itu tidak hanya bicara 1-2 hari, tapi dunia yang putra juga sama ya teman-teman. Yang putra, halo, masih hidup nih yang putra? Ada masjid, tolong dimakmurkan. Kasihan sibah-sibahmu terus yang membangunkan kalian ya. Kalian harus menjadi orang yang terdepan memakmurkan masjid ya, menggantikan sibah-sibahmu di masjid ya. Bahkan berani adzan itu keren banget. Nah ya, cowok kok nggak berani adzan, dah nggak usah jadi cowok lah ya. Paling tidak cowok itu berani adzan ya. Nah, imami itu udah standar minimal seorang muslim itu ya. Berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah syarat wajib balik. Saya yakin sudah balik semua ya. Ada yang belum balik di sini? Teman-teman, diperintahkan sholat itu usia berapa? Idza arafal gulam yaminahu min shimalihi fa'muruhu bis sholat. Kalau anak itu bisa membedakan kanan kiri, perintahkan untuk sholat. 7 tahun diajarkan, 10 tahun duriba alaiha, boleh diberikan peringatan. Setelah itu masuk usia balik, kalian sudah balik, sholat hukumnya wajib. Kalau sholat kalian tinggalkan, itu tandanya kalian memberikan dosa pada orang tuamu ya. Kasihan nggak orang tua yang melahirkan, membesarkan, membiayai, setiap hari harus menanggung dosa kalian, dosa meninggalkan sholat, dosa maksiat dan lain sebagainya. Naudzubillah min. Paling tidak ada 4 nama yang akan kalian bawa kemana-mana. Yang pertama adalah nama dirimu, yang kedua nama orang tua, yang ketiga nama sekolah ini, yang keempat nama masyarakatmu. Itu anaknya siapa ya? Itu namanya siapa ya? Orang tuanya siapa? Sekolahnya di mana? Tinggalnya di mana? 4 nama itu akan ikut buruk kalau kita berbuat buruk. Tapi kalau kita berbuat baik, 4 nama itu akan terangkat semuanya. Maka jadilah orang-orang yang baik. Setuju? Halo? Sudah balik harus sholat, jangan berani meninggalkannya ya. Ada orang yang sehat, badannya kuat, bisa lari berkilo-kilo, hanya sekedar ke masjid berapa menit dia tak sanggup. Hati-hati. Dan dia merasa hidupnya tenang-tenang saja. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Ustaz Abdul Somad menyampaikan itulah yang disebut azab yang dibalut nikmat. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa inna dzalika minhu istidrak. Itu namanya istidrak teman-teman. Ya, paham istidrak? Dikasih dijatuhkan, sakitnya itu di sana di mana-mana. Maka teman-teman sekali lagi sudah balik, sudah harus wajib ya, syariat ditepati, maka tolong ya harus kalian jaga sholatnya ya. Jangan sampai meninggalkan. Berakal. Insya Allah yang di sini berakal. Amin. Ya. Halo. Masih dengar? Alhamdulillah. Boleh dong tangan kanan kiri dibuka begini? Boleh. Tolong dipijetin teman kanan kirimu coba. Nah, kita sedekah kecil-kecilan boleh ya. Kullu ma'rufin sedekah. Segala kebaikan itu sedekah ya. Nah, teman-teman, nah dipijetin temannya ya. Siapa tahu dia sahabat surga kita kelak, yang memanggil-manggil nama kita di surga adalah teman kita ya. Nah ya teman-teman semuanya. Berikutnya orang yang wajib puasa siapa dia? Adalah orang yang mampu. Kalian mampu puasa nggak? Mampu. Kuat nggak? Kuat.
Kira-kira puasa bisa bikin kita mati enggak? Justru malah hasil penelitian mengatakan orang yang puasa akan sehat badannya, ya. Detoksifikasi pengeluaran racun-racun tubuh itu terjadi pada saat kita puasa, ya. Maka husnuzon saja sama Allah, pasti ada rencana Allah, ada hikmah di balik puasa ini. Bukan sekedar pahala yang kita bicarakan, tapi justru badan kita menjadi sehat. Teman-teman pernah lihat nggak orang yang terkena kanker? Saya itu sering diundang YKAI, Yayasan Kanker Anak Indonesia. Saya melihat ratusan anak yang terkena kanker, teman-teman ya. Ada yang nggak bisa jalan, ada yang nggak bisa duduk cuma berbaring, ada yang digendong. Itu rasanya sedih sekali ya. Setiap saya pulang itu menangis saya melihat anak saya sehat, lari-lari ya. Lihat anak-anak yang terkena kanker, teman-teman ya, bayangkan ya. Setiap minggu harus ke rumah sakit kemoterapi. Saya pernah bertanya, Bu, niku putra jenengan di kemo mboten? Nggih, Pak. Berapa kali? 70 kali, Pak. Duh, memangnya harusnya berapa kali? Kata dokter kami disuruh 121 kali kemoterapi. Bayangkan setiap minggu keluar masuk rumah sakit ya. Yang seperti itu sedih melihatnya, teman-teman ya. Mumpung kalian sehat, tolong gunakan sebaik-baiknya. Saya pernah ngurusi ibu saya terkena kanker, keluar masuk rumah sakit berbulan-bulan, sampai perut ibu saya itu asites. Tahu nggak asites? Asites itu penumpukan cairan pada rongga perut. Perutnya gede ini, nggak bisa keluar. Akhirnya apa? Dibolong pakai selang, dimasukkan di botol, isinya darah, isinya nanah. Terus setiap hari seperti itu sampai badannya kurus kering habis. Usia masih 51 tahun, badannya tinggal tulang dibalut kulit. Saya merawat langsung, saya menyaksikan langsung ya. Saya yakin teman-teman belum ada yang punya pengalaman itu ya, maka saya ceritakan ya. Lalu kemudian apa? Di Sarjito dokter-dokter bilang ke saya, Mas, mendingan ibu sampean bawa pulang ke rumah aja. Mendingan, kenapa? Karena tidak mungkin lagi dilakukan tindakan. Saya bawa pulang ibu saya ke rumah. Saya rawat berhari-hari di rumah, nggak bisa apa-apa ibu saya. Cuma begini, tidur, mata terpejam, mulut terbuka. Akhirnya di suatu hari saya merasa ibu saya kayaknya ajalnya hari ini. Ternyata betul ya. Saya offkan semua kegiatan, saya dampingi ibu saya talqin la ilaha illallah dari pagi sampai malam, nggak berhenti-henti la ilaha illallah. Begitu ada adzan, saya ke masjid sholat, kembali lagi la ilaha illallah, saya talqin ya. Nah teman-teman, orang yang belum pernah merasakan pahit getirnya hidup itu tidak akan bisa merasakan lautan hikmah dari Allah. Maka saya ceritakan ini biar bisa diambil pelajaran. Lalu apa yang terjadi setelah sholat isya? Saya talqin lagi la ilaha illallah sekitar jam 8 malam. Mulut ibu kami bilang ini la ilaha illallah 3 kali. Lalu ada sesuatu yang saya rasa kok naik dari bawah ke atas, diakhiri dengan keluarnya darah di mulut ibu kami. Adik yang langsung menyaksikannya, lalu ke adik rapikan, tangan disedekapkan, ditutup pakai kain. Nah ternyata itulah pertama kali adik melihat sakaratul maut ibu. Yang kedua, 7 tahun setelah itu ayah saya usia 63 tahun meninggalnya saat duduk bersama nonton televisi. Kita baru ngobrol asik, Pak, ini itu ya, kita mau kesini habis lebaran, kita mau ini itu. Ternyata saat itu juga Allah mengambil, sehat, nggak sakit. Tiba-tiba badannya jatuh, saya tangkap sebelum sampai tanah, saya bopong ke tempat tidur. Saya menyaksikan lagi bagaimana ayah saya meninggal di depan saya. Teman-teman pernah ngalami itu? Belum pernah ya? Masih ada ayah ibunya? Tolong sayangi mereka ya, jangan pernah sia-siakan mereka. Pak, ayah saya, ibu saya galak. Barangkali ada yang seperti itu. Siapa yang pernah dimarahi orang tua di sini? Ada? Oh banyak ya. Siapa yang orang tuanya suka marah-marah? Nah, galaknya mereka, yakin ya, itu untuk kebaikan kita semua. Betul apa betul? Kak Andi sudah melihat langsung, menyaksikan langsung, maka Kak Andi bisa mengambil hikmah bagaimana rasanya ditinggalkan orang yang disayangi. Maka teman-teman, kalau sayang pada orang tuanya, berikan mereka limpahan pahala darimu ya. Sholat dijaga, ngaji setiap hari, itu akan mengalir pahala untuk mereka. Tapi kalau kalian maksiat, meninggalkan sholat, dosa-dosanya itu kalian limpahkan pada orang tua.
Kasihan nggak kira-kira? Sudah melahirkan, membiayai, membesarkan, harus menanggung malu dari kita. Ingat ya teman-teman, Al-Quran menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasangan hidupmu, anak-anakmu bisa menjadi musuh bagimu. Ada anak-anak itu yang menjadi musuh bagi orang tua. Di Malang kali baca berita, ada seorang anak yang tega mengusir orang tuanya keluar dari rumah, lalu orang tuanya diteriaki maling, maling, maling. Bayangkan. Di Probolinggo ada seorang anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo, lalu si anak bilang, pokoknya ayah saya mau hidup, mau mati, jangan kabari saya. Belum lama lagi ada lagi berita seorang ayah yang sedang sakit tua renta ditinggal di pinggir jalan oleh anaknya nggak mau ngurusi lagi. Di Kalimantan ada seorang anak pulang bawa buah mangga, diambil ayahnya dimakan, anaknya lari ke dapur ambil golok ditebas, tangan ayahnya putus. Mengerikan ya. Di Kudus ada seorang anak minta uang rokok nggak dikasih, rumah orang tuanya dibakar. Di TV ada anak yang menyeret orang tua di pengadilan karena berebut warisan. Ada anak yang tega menganiaya, membunuh, naudzubillah min dzalik ya. Durhakanya seperti apa ya? Padahal ridho Allah beserta ridhonya orang tua. Ramadan ini gunakan kesempatan itu untuk mendekati kedua orang tua kita ya. Walaupun dia sibuk bekerja, yakinlah mereka itu semuanya untuk kalian ya. Tolong jangan pernah sia-siakan doa dan harapan mereka yang sampai detik ini menyertai kalian. Saya kalau pernah ngisi di Jogja, anak-anak SMP seperti kalian, rata-rata pelaku klinik, saya sampaikan pada mereka, kalau saya lihat kalian, saya stres sendiri. Saya ngobrol, ada dari dinas ngobrol, ditinggal tidur, nggak bisa menghargai ya, ditinggal cuek, ngobrol sendiri, nggak bisa menghargai. Memang mungkin anak-anak yang nggak mau dihargai kali ya. Lalu kemudian apa saya sampaikan begini, kalau saya lihat kalian saya stres, tapi saya niatkan pada Allah, saya lihat doa dan harapan orang tua kalian, saya yakin mereka berharap sekali dan berdoa kalian menjadi orang baik semuanya. Betul apa betul? Nah makanya teman-teman, sekali lagi kalian sudah balik, yuk dewasa ya, mandiri ya. Jangan kayak anak SD lagi, TK lagi yang kayak dulu ya. Kalian sudah SMP, sudah balik, sudah ngerti tanggung jawab, sudah ngerti mana yang benar, mana yang salah ya. Nah itulah yang disebut berakal ya. Mumayyiz. Siapa mumayyiz? Orang yang bisa membedakan mana benar, mana salah. Mumayyiz dan balik dan ada dalam diri kalian semua. Maka kalian wajib untuk berpuasa. Yang berikutnya, orang yang berpuasa wajib adalah mampu sudah ya, yang bermukim, yang tinggal ya. Kalian mungkin cuma nggak ada yang musafir kan nih, nggak ada ya, kecuali yang musafir, orang yang berpergian minimal paling nggak 80 km atau 88 km, bahkan Imam mazhabnya siapa, Abu Hanifah 44 km kalau nggak salah ya. Tapi kalau kita semuanya wajib karena kita tidak bermusafir ya. Itulah beberapa syarat wajib puasa, maka kita termasuk di dalamnya. Berikutnya adalah 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Satu adalah anak kecil. Kalau kalian punya adik, dia nggak wajib puasa. Seandainya dia puasa hanya latihan boleh ya. Tapi kalau yang di sini wajib. Yang kedua adalah orang gila ya. Kalau ada orang nggak puasa berarti kemungkinannya dia orang gila. Nah, ada nggak di sini? Nggak ada ya. Yang di luar sana itu banyak ya. Badannya gede, ngakuni Islam raposo. Di sini orang ya. Nek duwe malu harusnya dia malu ya. Yang ketiga adalah orang yang sakit. Orang yang sakit itu tidak wajib ya, tapi sakitnya yang sakit sifatnya ya darurat ya. Kalau cuma sakitnya gatel-gatel ya harus puasa. Mosok gatel-gatel puasa ya, pilek flu ya harus puasa ya. Tapi kalau sudah kanker paru-paru yang kelas berat itu mereka nggak wajib puasa ya. Berikutnya adalah orang tua sibah-sibah kalian, kakek nenek yang nggak wajib untuk puasa. Perempuan yang sedang haid juga enggak, perempuan yang nifas ya setelah masa melahirkan 6 sampai 8 minggu itu tidak wajib puasa. Yang berikutnya adalah ibu-ibu hamil, menyusui dan orang yang berpergian ya. Nah teman-teman, ini adalah sesuatu yang tidak wajib
mungkin nanti bisa sebagai bahan catatan kalian ya. Nanti kalau ditanya Pak Guru apa catatannya, ya itu tadi ya yang tidak wajib. Adapun rukun puasa yang pertama niat, maka harus kalian niatkan ya. Biasanya kalau di dalam sholat tarawih ada imam mengatakan apa? Nawaitu soma godin dan lain sebagainya ya. Boleh dijaharkan, boleh sirkan ya, karena jahar itu memantapkan, meyakinkan lagi ya apa-apa yang ada dalam hati kalian. Perkara yang membatalkan puasa, tolong ini penting sekali ya. Barangkali nanti kalian lakukan, tolong jangan ya. Yang pertama, makan dan minum cedol ini ya. Poso kok makan ya. Teman-teman tahu nggak? Nggak cuma manusia ternyata, hewan pun puasa ternyata. Apa aja hewan yang puasa? Ada unta puasa, ular puasa, ulat puasa ya. Apalagi ayam pun puasa, ayam betina ya teman-teman ya. Kalau ayam sedang mengerami telur, dia puasa untuk apa? Agar suhu tubuhnya panas sehingga bisa mengerami telurnya ya, bisa menetas ya, untuk menjaga suhu tubuhnya. Ayam juga puasa. Nah, maka jangan kalah ya. Hewan makhluk Allah yang kecil aja puasa, pagi kita ya, kita harus lebih giat dari makhluk Allah yang namanya hewan gitu ya. Yang kedua adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Nah, buat bahan catatan yang saya bacakan ya. Nanti kalau ditanya apa yang membatalkan. Yang ketiga apa tadi? Muntah dengan sengaja. Disengaja muntah, ini ada hadisnya. Yang keempat, nah ini berjima, ini kalian belum ya. Yang kelima adalah mengeluarkan air mani. Yang ketujuh, keluar darah haid atau nifas. Yang kedelapan, yang ketujuh ya, gila atau murtad. Nah, ya. Oh nggak puasa, kamu kan kuat, saya saya Kristen ya, Kristen ya orang poso ya. Nah, kecuali Islam. Nah ya teman-teman ya. Jadi itu ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ini kalau saya banyak sekali, tapi intinya begini teman-teman ya. Ramadan banyak sekali keutamaannya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan niat dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu. Teman-teman di sini punya dosa nggak? Punya. Nggak ada nggak punya dosa, semuanya pernah berdosa. Inilah kesempatan kita untuk kembali lagi mendapat ampunan, kembali lagi kita menjadi fitrah ya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar Ramadan yang membawa keberkahan buat kita semua. Jauh sebelum Ramadan, hadis Nabi menyampaikan di mana Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna. Kita mau keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Walau anna ahlal Qur'an wa ta'ala fatahna alaihi barakatin minas sama'i wal ardh. Ya, berkah itu bertambahnya iman takwa. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita pribadi yang bertambah iman dan takwa kita, bertambah baik kualitas diri kita ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Allahumma amin. Halo, masih hidup? Alhamdulillah ya. Dah, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik ya, kita berdoa teman-teman ya. Ada ya doa dari Pak Saudara. Oh ya, udah nanti dari ya. Dan lupa pesan dari Kak Andi terakhir ya. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu juga sedang berjuang ya, didoakan ya di Ramadan kalian ya. Allahumma fadil masjidal aqsa min udwanil muqtadin wa makanil makirin wa kaidil kaidin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Ya, alhamdulillah teman-teman, ingat saudara kita ya. Free Palestin. Baik teman-teman, jam 9 lewat. Mohon maaf kalau ada salah dari Kak Andi ya. Mudah-mudahan sukses menyertai kalian semuanya ya. Sukses dunia, sukses akhirat. Ya.
Setelah ini ada doa, tolong diikuti dengan baik doanya ya. Mudah-mudahan doa kita doa yang mustajabah. Salah satu la turaddu da'watuhum, 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama, Imamul Adil, pemimpin yang adil. Kalian pemimpin semua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang kedua, as-shaimu ta'itirah, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, banyak-banyaklah berdoa karena doanya mustajabah, makbul. Yang ketiga, dakwatul mazlum. Siapa itu? Orang-orang yang dianiaya, teman-teman. Sebelum masuk Ramadan, silakan saling meminta maaf sama temanmu, sama bapak ibu gurumu, ya. Iya, karena doa orang teraniaya itu makbul, maka hati-hati. Kalau kalian menganiaya seseorang, orang itu belum ridho, belum ikhlas memaafkan kita, dia berdoa, ya Allah, saya nggak ridho dia sukses, saya nggak ridho dia berhasil, gagalkan ya Allah, maka hati-hati. Doa orang yang terzalimi dia makbul. Jadi minta maaf itu bukan hanya sekedar syawalan besok setelah Ramadan, ya. Sebelum Ramadan kalian minta maaf, kalau ini ditradisikan, ya. Biar ada keikhlasan di antara kita, keriduan di antara kita, sehingga kita masuk di bulan Ramadan dengan hati yang bersih, ya. Allahumma amin. Baik, itu saja dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, kekurangannya. Sampai ketemu lagi di gelombang dan acara yang sama di RCTI SCTP 1 untuk semua. Nah, TV One memang beda. SMP Muhammadiyah 1 tempel punya ya jangan nggak punya, masa nggak punya? SMP Muhammadiyah 1 tempel udah ya kayak presiden Rusia gitu. Udah ya. Sekali lagi bilang apa? Yes, istimewa. SMP Muhammadiyah 1 tempel. Yes, istimewa. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semuanya. Luar biasa ya. Sukses baik, waktu dan tempat kami serahkan kepada siapa MC kita tadi? Mbak. Nah, bisa masuk ke sini ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Adrianto yang telah memberitahu kepada kita semua. Semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara kelima adalah doa. Kepada Bapak Ustaz Wahyu Rahmadi kami haturkan. Duduk melingkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama Ramadan pengajian pada pagi ini dari sampai perjalanan siang ini dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga aku semuanya keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 tempel selalu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan lahir dan batin. Amin. Lahir dan batin untuk siap mental gitu ya, menghadapi bulan Ramadan. Amin. Amin. Mari wa ila hajatina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد Amin. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات Amin. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا في رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا في رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا في رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga doa kita Allah berkenan mengabulkan doa kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Wahyu Rahmadi atas doanya. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan kita dapat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan dengan khidmat. Sampailah kita di penghujung acara. Bapak Ibu semua dan teman-teman siswa sekalian, marilah acara pengajian menjelang Ramadan ini kita tutup dengan membaca tahmid bersama-sama. Demikian dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semua, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nuwun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada ya? Oke. Ada yang perlu kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar untuk libur awal puasa.